Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kita keimanan dan keislaman, dan agar sempurna keimanan dan keislaman, jalan yang paling tepat ialah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Segala kandungan Al-Quran adalah benar belaka, dan segala ucapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih juga adalah benar belaka. Topik kita pada hari ini sangat mustahak untuk kita renung, untuk kita ambil iktibar, yaitu Al-Quran menyingkap hukum yang disembunyikan oleh ahli kitab. Al-Quran menyingkap, membongkar banyak hukum yang disembunyikan oleh ahli kitab. Siapa ahli kitab? Orang yang pernah mendapat kitab dari langit, tapi mereka kafir. Mereka enggan terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir. Mereka ada rasul juga. Seperti Yahudi, mereka ada rasul bernama Musa. Seperti Nasrani Kristian, mereka punya nabi bernama Isa, putra Maryam. Kedua-dua agama itu namanya ahli kitab. Mereka kafir. Sebagaimana kita sama-sama maklum, orang kafir terbagi dua. Ada kafir ahli kitab dan ada pula yang namanya kafir musyrikin. Kita boleh lihat hakikat itu pada ayat pertama surat Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan musyrikin, mereka mengatakan kami tidak akan meninggalkan agama kami sehingga datang bukti yang nyata, al-bayyinah. Al-bayyinah itu ditafsirkan sendiri oleh Allah pada ayat berikutnya. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Bukti atau bayyinah itu dijelaskan sendiri oleh Allah.
yaitu rasul daripada Allah, yakni Nabi Muhammad, yatlu suhufan mutahharah, yang membaca kitab yang suci, yaitu Al-Quran. Jadi ahli kitab di sini, kafir ahli kitab, maksudnya sebagai contoh, Yahudi dan Nasrani. Yahudi ada kitab namanya Taurat, Nasrani ada kitab namanya Injil. Adapun kafir yang satu lagi, musyrikun, yaitu orang-orang kafir yang tidak ada nabi dan tidak ada rasul, tidak ada kitab dari langit. Seperti penyembah berhala di zaman jahiliyah. Seperti penyembah api Majusi. Seperti penyembah patung hari ini, Hindu, Buddha. Semua mereka adalah kafir musyrikin. Okey. Pada ayat yang akan kita pelajari hari ini, ayat 15 dan ayat 16 dari surat Al-Ma'idah. Berdasarkan kitab Tafsir Al-Furqan, juz yang ke-6. Muka surat 141. Bertajuk, Al-Quran menyingkap, membongkar hukum yang disembunyikan oleh ahli kitab. Tertera dari Allah dalam kitab mereka Taurat dan Injil. Tapi mereka sengaja sembunyikan. Terutama sekali yang berkaitan dengan kedatangan Rasul akhir zaman dengan ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu. Mereka sembunyikan. Okey, kita mula tafsirkan. Kita baca dulu ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an kathir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Kita terjemahkan. Hai ahli kitab. Allah panggil ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, yakni Nabi Muhammad. Telah datang menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan. Maknanya isi kitab Taurat dan Injil yang kamu sembunyikan. Dan banyak pula yang dibiarkannya. Maknanya Allah tak dedahkan. Banyak lagi. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya daripada Allah dan kitab yang menerangkan. Ayat berikutnya, apa kata Allah? Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijum minaz zulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab Allah yang Allah turunkan kepada Rasul terakhir itu, Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredaannya ke jalan keselamatan. Yakni dengan Quran yang kami turunkan kepada Rasul terakhir bernama Muhammad, Allah ingin menunjuki orang-orang
yang mengikuti keredaan jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita, membawa mereka kepada terang benderang, cahaya. Dengan izinnya, dengan kehendak Allah, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Allahu Akbar. Sungguh banyak sebenarnya pengajaran yang dapat kita ambil dari dua ayat ini. Itu sebabnya Ustaz harapkan sangat para jemaah, Ustaz kasih masa 1 minggu, 7 hari. Sampai Senin akan datang. Untuk hafal 2 ayat ini. Sebab isi kandungannya sangat membantu. Memantapkan iman. Boleh insya-Allah. Lebih-lebih lagi kalau kita faham makna tafsiran ayat. Melalui terjemah harfiah tadi pun kita dah tahu dah. Kita dah faham dah. Lebih-lebih lagi bila kita belajar tafsir, terjemah maknawiyah. Cuba dengar, dalam masa lebih kurang 20-30 minit, setengah jam akan datang, Ustaz akan jelaskan 2 ayat ini. Kita akan faham insya-Allah. Lebih-lebih lagi bila kita ada kitab. Tafsiran ayat. Pada ayat-ayat terdahulu, Allah menerangkan bahawa Yahudi itu punya sifat suka mungkir janji. Ini hati-hati. Kalau ada orang Islam suka mungkir janji, maknanya pada mereka ada sifat Yahudi. Yahudi terkenal dengan golongan yang suka mungkir janji. Bukan hanya itu. Yahudi suka menghilangkan wahyu-wahyu Allah. Disembunyikan. Kemudian Allah SWT jelaskan pula bahawa Yahudi ada beberapa hal yang mereka sembunyikan, terutama tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka sembunyikan daripada followers mereka, supaya follower mereka tidak keluar dari Yahudi, ikut Muhammad. Mereka sengaja sembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad yang tertera di dalam kitab-kitab terdahulu. Allah dah sebut dah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengajak orang-orang Yahudi supaya mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sifat-sifat Rasul akhir zaman itu tertera dengan jelas di dalam kitab-kitab mereka. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ada riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari daripada Ikrimah. Ceritanya begini. Pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh beberapa orang Yahudi. Beberapa orang Yahudi mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang hukum rajam. Bila berzina
memenuhi syarat-syaratnya, cukup buktinya, orang itu dirajam sampai mati. Yahudi bertanya kepada Nabi tentang hukum rajam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Siapa di antara kamu yang paling tahu tentang selok-belok agama kamu, Yahudi? Ada tak dari kamu yang datang ini yang paling pandai, banyak tahu tentang agama Yahudi?" Lalu mereka sepakat menunjukkan sahabat mereka yang bernama Ibnu Surya. Ibnu Surya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ibnu Surya, "Demi Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa, yang mengangkat bukit Tursina dan membuat janji dengan Bani Israel." Maknanya demi Allah yang telah menurunkan Taurat, yang telah mengangkat bukit Tursina, dan yang telah mengikat janji dengan Bani Israel, supaya kamu menerangkan tentang hukum zina. Apa dia hukum zina yang kamu tahu? Lalu Ibnu Surya Yahudi itu pun menjawab, tatkala perbuatan zina itu sudah merebak, tatkala perbuatan zina itu telah merebak di kalangan kami, maka kami pun hukum yang berzina dengan menyebat mereka 100 kali sebatan. Dan kami cukur kepala mereka jadi botak. Itu jawaban Ibnu Surya. Lalu mendengar penjelasan Nabi Muhammad, mendengar penjelasan itu, mendengar penjelasan Ibnu Surya Yahudi itu, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan hukum, adapun kami punya ajaran, bila seseorang itu berzina, direjam dengan batu sampai mati. Sempena peristiwa itulah, maka turun ayat ini. Sempena itulah turun ayat ini. Mengapa ayat ini turun? Ingin menerangkan bahwa Yahudi suka menyembunyikan hukum rajam yang juga sebenarnya tertera di dalam Taurat. Sebenarnya. Tapi mereka sembunyikan. Bila ada di kalangan kami zina dan mula merebak, kami sebat 100 kali. Kami cukur kepalanya, bukan rajam. Lalu Allah jelaskan dalam ayat ini, sebenarnya Ibnu Surya tadi, Yahudi itu telah menyembunyikan. Hukum rajam maksudnya hukuman ke atas penzina yang memenuhi syarat-syaratnya. Pertama, dia pernah kawin. Yang kedua, cukup saksi, 4 orang saksi, atau melalui pengakuan yang berkenaan. Bila lengkap, pertama dia pernah kawin, dan yang kedua cukup 4 orang saksi, atau berdasarkan pengakuannya sendiri dirajam sampai mati.
Berbeza dengan muda-mudi yang belum kawin. Bila berzina, betul disebat 100 kali sebatan. Begitu dalam Islam. Tapi Yahudi coba ingin menyembunyikan hukum sebenar yang tertera di dalam Taurat, yaitu juga hukum rajam. Itu sebabnya kata Abdullah ibnu Abbas, "Man kafara birrajmi faqad kafara bil Qur'an min haitsu la yahtasib." Siapa yang tidak percaya adanya hukum rajam, bermakna ia tidak percaya pada Al-Quran tanpa dia sadari. Itu hukum zina di dalam Islam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan. Keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ummi. Semua kita tahu makna ummi, buta huruf. Nabi tidak boleh tulis dan tidak boleh baca. Keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedemikian membuat Yahudi semakin berani bercakap sesuka hati. Dia kira Nabi Muhammad tak tahu. Ternyata dugaan mereka itu keliru. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Quran menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam penjelasan dan pendedahan Al-Quran terhadap apa yang mereka sembunyikan itu. Itulah di antara penyebab mengapa banyak dari kalangan ahbar, yaitu ulama Yahudi, akhirnya memeluk agama Islam. Itu rahasianya. Hadirin dan hadirat, kita umat Islam sungguh beruntung. Selain mempunyai Nabi bernama Muhammad, walaupun diangkat sebagai Rasul terakhir, tapi justru beliaulah yang mendapat gelaran Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Penghulu semua Nabi, penghulu semua Rasul. Selain itu diturunkan pula Al-Quran. Satu-satunya kitab dari langit yang mendapat jaminan tidak boleh dipalsukan. Taurat dan Injil tidak ada jaminan. Itu sebabnya Taurat dan Injil boleh dipalsukan. Tapi Al-Quran tak boleh dipalsukan. Sungguh beruntung. Itu sebabnya satu di antara nama Al-Quran, Muhaimin. Selain Muhaimin adalah nama Allah dari Al-Asma'ul Husna, salah satu dari 99 nama Allah Al-Muhaimin. Al-Quran juga dipanggil Al-Muhaimin. Al-Muhaimin untuk Al-Quran maknanya kayu pengukur, standard, yang menjadi rujukan segala kebenaran. Itu makna Muhaimin. Itu sebabnya ruginya orang-orang yang tak faham tafsir Quran. Itu sebabnya Ustaz ada share beberapa hari yang lalu ceramah Ustaz di Yayasan Bushra di Kelang. Kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran ada 5. Iman pada Quran, membaca Al-Quran, tilawatuhu, al-fahmu bihi, faham Al-Quran, maknanya faham tafsirannya. Baru yang keempat, al-amalu bihi, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, tablighuhu ilal akharin, menyampaikan apa yang kita telah tahu dari Al-Quran dan kita amalkan, kita sebar-sebarkan kepada orang lain. Ada 5. Sila baca apa yang Ustaz share
pada hari Ahad yang lalu, yaitu ceramah pada hari Sabtu. Kata Imam Ibn Katsir memberi komen terhadap ayat tadi. Allah telah menerangkan di dalam ayat di atas. Apa yang Allah terangkan? Dia telah mengutus rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa petunjuk atau hidayah dan agama yang benar, dinul haq, kepada seluruh penghuni bumi. Sebab Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia. Ayat menyebut, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak utus engkau, wahai Muhammad, kecuali pembawa rahmat seluruh alam. Ayat yang lain, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Kami tidak utus engkau, wahai Muhammad, kecuali untuk seluruh manusia, bukan untuk orang Arab saja. Berbeza dengan ajaran agama terdahulu. Apakah orang Arab atau orang yang bukan Arab? Apakah musyrikin atau ahli kitab? Nabi Muhammad hendaklah diterima sebagai rasul. Al-Quran diterima sebagai pedoman dan petunjuk. Allah mengutusnya, Nabi Muhammad, dengan membawa keterangan yang nyata untuk membezakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Itu peranan Al-Quran. Itu sebabnya salah satu nama Al-Quran adalah Al-Furqan. Al-Furqan itu sama. Itu sebabnya di antara rahasia mengapa Ustaz namakan kitab tafsir yang Ustaz tulis ini Tafsir Al-Furqan, dengan harapan para jamaah, para pembaca kitab ini dapat membezakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Dan itu sebabnya pula lah mengapa Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu mendapat gelaran Al-Faruq. Al-Faruq membawa makna orang yang mampu membezakan antara yang benar dengan yang salah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan itu. Selanjutnya Allah menerangkan dua sifat utama Rasul. Apa dia sifat utama Rasul dalam ayat itu? Pertama sekali, menerangkan perkara-perkara yang mereka sembunyikan. Satu. Dan yang kedua, meninggalkan beberapa perkara yang mereka sembunyikan, yang dirasakan tidak begitu penting. Sekali lagi, berdasarkan ayat yang kita bacakan tadi, tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua: menerangkan apa yang patut diterangkan, yang mereka telah sembunyikan, terutama tentang Nabi Muhammad dan sifat-sifat baginda, terutama tentang Al-Quran. Dan yang kedua, Nabi Muhammad biarkan, tinggalkan beberapa perkara yang mereka sembunyikan yang diperkirakan tidak begitu mustahak untuk diperkatakan. Allah Subhanahu wa taala juga sebut dalam ayat yang sama, Dia telah mendatangkan nur. Nur ada dua kemungkinan. Nur adalah Nabi Muhammad. Makna yang kedua, nur Al-Quran. Sebab kedua-duanya adalah cahaya.
Orang apabila dalam kegelapan, bila ada cahaya, betul tak besar kemungkinan dia tidak akan sesat? Yes. Cahaya sangat menolong untuk kita tidak sesat. Nah, sekarang Allah katakan Al-Quran itu nur. Allah katakan Nabi Muhammad itu nur. Oleh sebab itu, bila kita berpegang dalam hidup ini, berpandukan Quran dan sunnah Nabi, kita tidak akan sesat. Tak ingat Ustaz berapa ratus kali Ustaz dah sebut perkara ini dalam ceramah. Hadis sahih riwayat Imam Malik. Aku tinggalkan 2 pedoman untukmu wahai umat, selagi kamu berpegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan 2 pedoman untukmu wahai umat, selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak mungkin sesat untuk selama-lamanya, yaitu Quran dan sunnah. Mengapa dengan berpegang pada Quran dan sunnah kita tidak sesat? Karena Quran cahaya, sunnah Nabi juga cahaya. Bila dalam cahaya, memanglah besar kemungkinan tak akan sesat. Malah Allah gunakan, malah Rasul gunakan lan tadillu. Penggunaan huruf lan ini dalam kaedah bahasa Arab, harfun nafyi lil abad. Penafian yang bersifat abadi. Selama-lamanya. Awak tidak akan sesat selagi awak kembali pada Quran dan sunnah Nabi. Sungguh banyak dari kalangan umat Islam yang belum memahami dengan sempurna hakikat ini. Terbukti, bila ikut cakap ustaz, bila ikut cakap habib, bila ikut cakap kiai, ada dalil ke tak ada dalil, ikut saja. Ta'assub, fanatik, membuta tuli. Walaupun tak bawa ayat Quran dan hadis Nabi. Orang yang cuba bawa ayat Quran dan hadis Nabi pula dituduh sesat. Kan dah terbalik. Itulah kata Ibrahim Adham, seorang ulama terkenal zaman silam. Bila hati dah mati, terkunci mati. Bila hati terkunci mati, hati itu tidak boleh mendapat atau menerima hidayah. Sebab dah terkunci. Apa kata Ibrahim Adham? Manusia apabila hatinya sudah terkunci mati, segala-gala akan jadi terbalik. Segala-gala akan jadi terbalik. Apa sebab? Hatinya sudah terkunci mati daripada menerima hidayah. Karena terlalu fanatik, ta'assub, sayang berlebih-lebihan kepada seseorang. Orang bawa ayat Quran tolak, orang bawa hadis Nabi tolak. Orang itu hatinya sudah terkunci mati. Bila hati dah terkunci mati, kata Ibrahim Adham, segala-galanya akan terbalik. Apa maksudnya Pak Ustaz? Dengar baik-baik. Sesuatu yang namanya hidayah, dia kata dalalah. Sesuatu yang Allah dan Rasul kata itu petunjuk, dia kata sesat. Sesuatu yang sesat dikatakan petunjuk. Sesuatu yang ikut sunnah dikatakan bid'ah. Sesuatu yang bid'ah dikatakan sunnah. Akan jadi macam itu. Bila hati sudah terkunci, hidayah dah tak dapat. Akibat apa? Terlalu ta'assub, fanatik, yang tidak pada tempatnya. Padahal semua kandungan Quran benar belaka.
Padahal Nabi Muhammad maksum, tak pernah salah. Mengapa tak ikut? Akal sudah tak function. Dah sewel. Dah biul. Tidak mau gunakan pertimbangan akal. Padahal akal diberi oleh Allah untuk membezakan yang hak dengan yang batil. Padahal Quran peranannya bukan hanya bayin tapi juga mubayyin. Bayin maknanya sesuatu yang nyata. Itu Quran dipanggil bayin. Dia juga pada masa yang sama mubayyin. Mubayyin maknanya pemberi penjelasan. Ini boleh kita lihat pada ayat 185 Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatun minal huda wal furqan. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Pak Ustaz, boleh tanya tak? Silakan. Apa sebab Yahudi berusaha sangat menyembunyikan kebenaran yang terdapat dalam kitab mereka? Bahwa akan muncul seorang rasul akhir zaman bernama Muhammad yang sifat-sifatnya, ciri-cirinya begini. Kata ulama tafsir, sebabnya satu saja. Takut kehilangan pengaruh. Takut kehilangan kedudukan. Bila mereka beritahu ada rasul lagi setelah Musa, Isa, bernama Muhammad, dan ciri-ciri rasul terakhir tertera dalam kitab mereka. Dia bangsa Arab. Dia dari keturunan Ismail, Ibrahim Ismail. Wajahnya, rambutnya, semua lengkap. Mereka sembunyikan. Timbul pertanyaan, mengapa mereka sembunyikan? Jawabnya, karena takut hilang kedudukan mereka. Sebab mereka sudah terlanjur declare bahwa mereka adalah the chosen one. Mereka adalah umat pilihan. Umat yang terbaik. Bila mereka jelaskan kepada pengikut dan followers mereka tentang Rasul akhir zaman yang sebenar, besar kemungkinan mereka kehilangan pengikut. Hadirin dan hadirat, sifat yang sama kadang-kadang terdapat pada sesetengah pemimpin. Di dunia hari ini, tak kiralah di mana, demi menjaga kedudukan, sanggup buat perkara-perkara yang tak sepatutnya dibuat. Demi menjaga kedudukan. Sebab bila tidak buat begitu, kedudukan akan tergugat. Faham-fahamlah maksud Ustaz. Tak perlulah Ustaz jelaskan. Sebab Ustaz tahu, yang ikut kelas ini semuanya orang pintar-pintar belaka. Pada umumnya lulusan universiti. Cukuplah dengan kiasan. Allahu Akbar. Rupanya sifat Yahudi ini terus-menerus akan wujud hingga akhir zaman. Dan tidak jarang melanda di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku muslim, muslimat, mukmin, mukminat. Itu dia. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir. Apa kata Allah?
Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biidnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan kitab itulah, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredaannya ke jalan yang keselamatan. Maknanya dengan Al-Quran, Allah tunjuk orang-orang yang mengharap keredaannya ke jalan keselamatan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita. Dari gelap kepada cahaya terang benderang. Dengan izinnya. Dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Dari ayat ini, kita dapat 3 kesimpulan. Dari ayat yang ke-16 ini, kita dapat 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, Al-Quran membimbing manusia ke jalan keselamatan. Maksudnya, kalau ingin selamat, dunia, selamat di alam barzakh, selamat di alam akhirat, sehingga layak masuk syurga, ikut Al-Quran. Ikut Al-Quran tak mungkin kalau Quran itu tidak difahami. Di sini datangnya kewajiban kita terhadap Quran ada 5. Iman, baca, faham, amal, sebar-sebarkan. Islam, Al-Quran membawa keselamatan manusia. Bukan hanya di dunia. Membuat jiwa kita jadi tenang. Walaupun bagaimana orang tuduh, kita tenang saja. Ini belum lagi di alam barzakh. Ini belum lagi di alam akhirat. Kita akan selamat. Biiznillah. Peranan Al-Quran yang kedua, mengeluarkan manusia daripada gelap kepada terang benderang. Gelap maknanya kafir, kepada terang benderang kepada iman. Gelap juga membawa makna sesat. Quran membawa kepada hidayah, yaitu petunjuk. Itu peranan. Mengeluarkan manusia dari syirik dan khurafat kepada tauhid. Itu semua makna peranan Quran mengeluarkan manusia daripada gelap kepada terang benderang. Okey. Itu yang kedua. Yang pertama tadi Al-Quran mengajak kita menuju jalan keselamatan. Yang kedua, Al-Quran mengeluarkan kita daripada gelap kepada terang benderang. Dan yang ketiga, Al-Quran membimbing kita ke jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Ustaz dah sebut berpuluh-puluh kali dah makna siratal mustaqim. Yang kita minta dalam surat Al-Fatihah. Tunjuki kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Allah explain. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang Allah telah beri mereka nikmat. Kekaburan dalam ayat ini Allah explain lagi pada ayat 69 dari surat An-Nisa. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Orang yang telah mendapat nikmat Allah itu jalan mereka lah jalan yang lurus adalah nabi-nabi, siddiq-siddiq, syuhada dan salihin. Itu sebabnya
ingin mendapat jalan yang lurus, 4 kelompok ini mesti kita ikuti. Pertama sekali Nabi Muhammad. Yang kedua seperti Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga orang-orang yang mati syahid seperti Umar, Osman dan Ali. Baru kemudian orang-orang saleh. Orang saleh diletakkan paling akhir. Itu sebabnya ayat itu memberi priority. Siapa yang patut kita dahulukan dalam kita menjadikan role model. Nabi dulu. Kalau tak Nabi, Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Baru orang-orang saleh. Walaupun Al-Quran adalah kitab petunjuk, namun untuk mencapai derajat tersebut, kita mestilah mengikuti disiplin ilmu tafsir. Oleh itu para mufassirin membagi ilmu tafsir kepada garis besarnya kepada 2. At-tafsir bir riwayah dan at-tafsir bid dirayah. Ustaz jelaskan saja secara singkat. At-tafsir bir riwayah yaitu tafsir Quran dengan Quran. Seperti yang Ustaz baru jelas tentang Siratal Mustaqim. Ustaz tambah satu lagi. Zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Allah explain. Ini namanya mubayyin. Allah jelaskan pada ayat berikut. Orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang ghaib. Wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka infak sebahagian dari harta mereka. Begitulah. Ini namanya at-tafsir bir riwayah, yaitu tafsir Quran dengan Quran, atau tafsir Quran dengan hadis Nabi, atau tafsir Quran dengan aqwalus sahabah, pandangan-pandangan para sahabat. Itu namanya tafsir bir riwayah. Ustaz buat buku tafsir Al-Furqan berdasarkan at-tafsir bir riwayah. Itu sebabnya rujukan Ustaz bukan akal semata, bukan pendapat semata. Sama ada Quran dengan Quran, atau Quran dengan hadis Nabi, atau Quran dengan pandangan para sahabat. Itu namanya at-tafsir bir riwayah. Tafsir yang kedua namanya at-tafsir bid dirayah. Tafsir dengan akal. Tafsir dengan akal atau dengan pandangan manusia lain. Tidak salah. Cuma tafsir yang kedua ni, at-tafsir bid dirayah terbagi 2. Ada namanya tafsir mahmud, tafsir yang terpuji, yaitu bila menafsirkan Quran sedangkan orang itu tahu grammar bahasa Arab, nahu, saraf, ini, mengapa begini, itu hanya diketahui oleh orang-orang yang mahir bahasa Arab. Quran turun dalam bahasa Arab. Impossible menafsirkan Quran bila orang itu tidak tahu bahasa Arab. Baca tafsir boleh, menafsir. Itu sebabnya Ustaz, selain ada background bahasa Arab, juga Ustaz beli belasan kitab-kitab tafsir dalam bahasa Arab yang mu'tabar. Kita ambil sebagai rujukan. Coba tengok. Di dalam kitab tafsir, rujukan di bawah. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Mubin, tafsir Ar-Razi, tafsir Kalamul Mannan, tafsir Al-Muyassar, tafsir Al-Wadih, tafsir fi Zilal Al-Quran. Itu namanya tafsir bid dirayah, dengan akal tapi terpuji.
Dan satu lagi, tafsir mazmum. Tafsir yang tercela, yaitu tafsir Quran dengan akal semata. Sebagaimana yang dilakukan oleh golongan anti hadis. Kita pakai Quran saja, tak boleh pakai hadis. Itu namanya at-tafsir bir-ra'yi. Maknanya tafsir mazmum, tafsir tercela. Itu sebabnya kita pernah dengar barangkali tafsir seseorang yang ketika ditanya mengapa tidak salat, sebab saya sudah ingat pada Allah. Dibawanya ayat, aqimis salah li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingati aku. Sebagai contoh ya, ini tafsir-tafsir orang tarikat. Orang-orang yang menggunakan ilmu batin. Bukankah Allah dah sebut aqimis salah li dzikri? Dirikanlah salat untuk mengingati aku. Kalau aku sudah ingat Allah, untuk apa salat? Ke situ dia bawa. Hadis yang lain, ayat yang lain mereka tafsirkan. Aqimis salah hatta ya'tiyakal yaqin. Lalu mereka terjemahkan, dirikanlah salat sehingga datang keyakinan padamu. Jadi kalau kita suruh dia salat, kan ayat mengatakan, dirikanlah salat sehingga datang kepadamu yakin. Aku dah yakin. Untuk apa salat? Padahal tafsirannya, hatta ya'tiyakal yaqin, maknanya, hatta ya'tiyakal maut. Dirikanlah salat sehingga datang kematian. Bila mati, baru berakhir salat. Mereka belok ke sana, belok ke sini. Ini namanya tafsir bid dirayah yang mazmum, yang tercela. Allahu Akbar. Ini yang Ustaz maksudkan, sungguh banyak pengajaran, walaupun hanya 2 ayat. Itu sebabnya Ustaz galakkan sangat. 2 ayat ini nih hafal. Bila kita bawa dalam salat, rakaat pertama, pada ayat yang pertama, ayat 1-nya, ayat berapa tadi? 14, ayat 15, ayat rakaat kedua pula, ayat yang satu lagi, ayat 16. Walaupun hanya 1 ayat, tapi bila kita faham ketika membacanya, dia boleh menambah khusyuk. Dia boleh menambah khusyuk. Ustaz tak akan tanya minggu hadapan. Supaya baca. Apalagi secara online, mana Ustaz tahu. Tapi usahakan. Tak dapat seminggu, 2 minggu. Tak dapat 2 minggu, 3 minggu. Cara menghafal yang paling senang, diulang selalu. Diulang selalu. Diulang selalu. Apalagi hanya 2 ayat. Diulang selalu, diulang selalu. Lama-kelamaan akan lekat. Sebagaimana kata pepatah, lancar kaji karena diulang. Lancar kaji karena diulang-ulang. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sekarang kita coba jawab beberapa soalan dari jamaah.